Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat, akhwati fid din yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ahlan wa marhaban. Kembali kita ucapkan kepada ibu-ibu yang datang untuk belajar ilmu agama. Karena kebutuhan kita kepada ilmu sangatlah besar. Ya. Kebutuhan kita kepada ilmu sangatlah besar. Namun sedikit sekali orang yang merasakan dan mengetahui kebutuhannya kepada ilmu sangatlah besar. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu melebihi dari kebutuhan kita kepada makanan, minuman, bahkan udara sekalipun. Makanan, minuman, ya, kita butuhkan dalam sehari 2-3 kali sehari. Kan tapi kepada ilmu kita butuh di setiap jantung kita berdetak, di setiap nafas kita keluar masuk dari tubuh kita. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kesehatan jantung kita yang berdetak, udara, nikmat udara, nikmat keselamatan, afiyah. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana itu semua kita pergunakan? Untuk apa itu semua kita pergunakan? Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu agama, ya, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan kesehatan, dengan usia yang diberikan oleh Allah, keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, maka kita akan mengkufuri nikmat tersebut. Dan ketika kita kufur, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau seandainya kalian bersyukur, ya, atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Maka kalau seandainya kita tidak mendapatkan ilmu, tidak hidup di permukaan bumi ini di atas dasar ilmu, maka kita akan celaka dan binasa. Masalahnya kecelakaan dan kebinasaannya berkepanjangan. Ya. Adapun kalau seandainya kita tidak dapat makanan, kita tidak dapat minuman, kita sengsara, celaka, iya. Cuman sampai kapan? Cuman sampai kita mati. Setelah kita mati tidak ada lagi pengaruh, ya. Tidak makan, pengaruh tidak minum, pengaruh tidak mendapatkan udara. Selesai semua, kita tidak lagi akan merasakan apa? Sakit. Tapi apabila kita tidak mendapatkan ilmu agama, kita hidup dalam kebodohan, maka ketahuilah kebodohan itu akan membawa dan menggiring kita kepada kecelakaan yang berkepanjangan. Mulai dari kapan? Mulai dari alam kubur. Orang-orang yang diazab di dalam kubur, ya, malaikat mengatakan kepadanya, ma daraita wa ma talauta. Kau tidak belajar dan kau tidak membaca. Subhanallah. Sehingga kau hidup dalam kebodohan. Ya, kebodohan membuatmu tidak beriman kepada Allah. Kebodohan membuatmu jauh dari amal soleh. Kebodohan membuatmu melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga itu semua membawa kita kepada kecelakaan, kebinasaan yang panjang, ya, bahkan dikhawatirkan, na'udzubillahi min dzalik, kecelakaan yang abadi, yaitu diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, hadirkan setiap saat di dalam diri ini bahwa kita butuh ilmu. Ilmu maqalallah wa maqalar Rasul. Apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Hadirkan itu.
Ya, di mana kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Kita tidak akan bahagia tanpa ilmu. Hadirkan itu. Sebagaimana kita menghadirkan dalam diri kita, tanpa makan kita tidak bisa hidup, tanpa minum kita tidak bisa hidup, tanpa duit kita tidak akan bisa misalkan bahagia. Ya, orang-orang kenapa giat bekerja, giat berusaha? Karena tertanam di dalam pikirannya, di dalam dirinya bahwasanya dia butuh kepada makanan, dia butuh kepada minuman, dia butuh kepada tempat tinggal, dia butuh kepada uang. Ya, karena dasar kebutuhan itulah dia mau bekerja, bahkan banting tulang, ya, tidak mengenal waktu, bahkan rela jauh dari keluarga. Subhanallah. Taib. Sekarang bagaimana dengan ilmu? Apakah kebutuhan kita kepada makanan, minuman jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada ilmu? La, tidak. Justru kebutuhan kita kepada ilmu agama jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ana berpesan kepada diri ana, kepada ibu-ibu sekalian, akhwat, istiqamahlah dalam belajar. Teruslah belajar. Ya. Teruslah belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jangan pernah melihat fulanah enggak belajar, fulanah tidak hadir ke kajian, fulanah tidak membaca Al-Qur'an. Lah. Dia bukan contoh buat kita. Fikirkan diri kita masing-masing. Ya. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing, sendiri-sendiri. Ya. Saya akan berdiri di hadapan Allah sendirian. Ibu-ibu juga akan berdiri di hadapan Allah sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada sahabat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sendiri-sendiri. Maka oleh karena itu, mohonlah keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus belajar, menimba ilmu agama. Ya. Sehingga dengan ilmu itu Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dia cintai dan dia ridhai. Kemudian Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dia benci dan dia murkai. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Jami'. Dan kita masih berada pada bab yang keempat, yaitu bab peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-12, yaitu hadis mengenai larangan marah. Larangan marah. Mungkin timbul pertanyaan, larangan marah, apa kita nggak boleh marah? Bukankah marah adalah tabiat bawaan kita sebagai manusia? Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini yang akan kita jelaskan kepada ibu-ibu pagi ini insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita dan memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita pelajari. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki atau seseorang, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ausini. Kata orang ini kepada Nabi, ausini, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah, atau berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita contoh dari para sahabat. Ketika kita bertemu dengan seorang yang ahli di dalam beribadah, ahli ilmu, ya, orang yang mulia, orang yang memiliki banyak keutamaan, maka dianjurkan untuk apa? Meminta wasiat darinya. Ya, meminta wasiat darinya. Dan tentunya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki banyak keutamaan, dia akan memberikan wasiat yang baik kepada kita, yang mudah-mudahan wasiat itu membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kita tidak pernah tahu. Ya, kita tidak pernah tahu. Allah Azza wa Jalla boleh jadi bukakan hati kita, ya, untuk menerima wasiat orang tersebut. Kita tidak pernah tahu. Dari sekian banyak orang yang memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang mana yang ketika itu dikatakan kepada kita, lalu bertepatan dengan Allah membukakan dada kita, kemudian kita pegang wasiat tersebut, lalu dengannya kita memperoleh apa? Kemuliaan. Kita tidak pernah tahu. Ya, maka ini diantara
yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa. Ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW, mereka minta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala, lalu Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, wasiat yang sangat singkat sekali. Kata Nabi, la taghdab. Kata Nabi, janganlah kau marah. Wasiat Nabi kepadanya, la taghdab, janganlah kau marah. Sahabat ini pun kembali mengulangi ucapannya, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Nabi pun mengulangi jawaban yang sama, la taghdab, janganlah kau marah. Diulang-ulang, tetap Nabi SAW mengatakan, la taghdab, janganlah kau marah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya, Ustaz, bukankah sebesar-besar wasiat, seagung-agung wasiat adalah wasiat takwa? Jawabannya iya. Tapi lantas kenapa Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya untuk jangan marah? Wasiat yang sangat singkat sekali. La taghdab, jangan marah. Ya. Dan kenapa Nabi SAW cuma mencukupkan wasiatnya dengan satu kalimat itu saja. Jangan marah, udah. Nabi tidak menambahnya dan juga tidak mengurangi. Cuman itu. Setiap kali diulang, sahabat ini mengulangi ucapannya, Nabi pun juga mengulangi jawaban yang sama. La taghdab. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jawabannya adalah bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat atau ketika memberikan pelajaran kepada siapapun, Nabi akan melihat ya pelajaran, wasiat, nasihat apa yang paling cocok dan paling pantas ya disampaikan kepada orang yang meminta wasiat atau pelajaran dari Nabi SAW. Ya. Sehingga wasiat tersebut betul-betul mengena atau nasihat atau pelajaran tersebut betul-betul mengena pada orang tersebut dan sangat dia butuhkan. Sehingga wasiat atau nasihat itu betul-betul apa? Bermanfaat. Betul-betul bermanfaat. Bayangkan ibu-ibu kalau misalkan yang datang itu adalah seorang yang pemaaf, seorang yang ramah, orang yang baik. Lalu Nabi ketika dia datang kepada Nabi SAW lalu dia minta wasiat kepada Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, jangan kau marah. Dia bukan seorang yang pemarah. Tapi apa arti wasiat itu buat dia? Ada artinya iya. Artinya ya dia mendapatkan wasiat, nasihat dari Nabi untuk jangan marah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadanya sifat pemaaf, sifat lemah lembut. Tentu manfaat dan faedah dari wasiat tersebut agak kurang. Ketimbang Nabi SAW memberikan wasiat tersebut memang kepada orang yang sari'ul ghadab, cepat marah, ya, suka marah, emosian. Tentu ketika Nabi SAW menyampaikan itu, wasiat itu mengena pada dirinya dan dia berusaha untuk apa? Menjalankan wasiat tersebut. Nah inilah Nabi kita yang mulia SAW. Dia mengetahui keadaan sahabat-sahabatnya. Ya, dia mengetahui keadaan sahabat-sahabatnya. Ketika yang datang kepadanya adalah orang yang misalkan banyak melakukan dosa, ya, melakukan maksiat, maka Nabi SAW akan berwasiat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bentengi dirimu dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ketika yang datang kepada Nabi SAW adalah orang yang memiliki harta, ya, namun dia agak kurang di dalam bersedekah, maka Nabi SAW akan wasiatkan kepadanya untuk banyak bersedekah, untuk meletakkan atau membelanjakan hartanya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memiliki sikap seperti ini ketika memberikan pelajaran, memberikan nasihat. Ya, tahu pelajaran apa, nasihat apa, wasiat apa yang akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kebetulan yang datang kepada Nabi SAW adalah orang yang mudah marah, emosian, ya, senggol bacok katanya. Kesenggol dikit langsung bacok. Ya, maka Nabi SAW memberikan wasiat itu kepadanya. Nabi SAW memberikan wasiat itu kepadanya. Nah,
Ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibu-ibu ma'asyarul ummahat bahwa sahabat yang dinasihati oleh Nabi SAW ini, ya, agar dia tidak marah, agar dia sabar, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sahabat ini berkata, "Fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala." Kemudian aku merenungi perkataan Rasulullah SAW. Aku merenungi perkataan Rasulullah SAW. Ya, janganlah kau marah. Nasihat yang sangat atau wasiat yang sangat singkat, padat. Hanya itu yang Nabi SAW katakan kepadanya. La taghdab, jangan kau marah. Ya, ketika aku renungi, aku fikirkan, kata dia, fa idzal ghadabu yajma'us syarra kullah. Maka saya mendapati bahwa ternyata kemarahan itu, emosian itu mengumpulkan seluruh keburukan, mengumpulkan seluruh keburukan, mengumpulkan seluruh kejahatan. Ya, mengumpulkan seluruh keburukan, mengumpulkan seluruh kejahatan. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, menahan amarah. Ya, tidak emosian. Ini bukan masalah yang sepele, masalah kecil, tidak. Tapi ini adalah masalah yang sangat penting. Ya, masalah yang sangat memiliki urgensi tersendiri. Ya. Kalau seandainya kita mau melihat dan memikirkan perkataan Nabi SAW, jangan marah, ya, kita akan temukan ternyata semua keburukan, kejahatan itu berawal dari apa? Dari kemarahan. Seperti yang dikatakan oleh apa? Oleh sahabat yang bertanya tadi. Dia mengatakan ternyata marah yajma' asyarra kullah, mengumpulkan semua keburukan, kejahatan. Ibu-ibu lihat perceraian terjadi karena suami yang tidak sabar, mudah marah, emosian, sehingga tanpa dia sadari sifatnya yang mudah marah, emosian menghancurkan rumah tangganya. Dia ceraikan suaminya, dia ceraikan istrinya. Pembunuhan, sekarang banyak terjadi pembunuhan. Itu berawal dari apa? Dari emosian, dari marah. Sehingga dirinya dikuasai oleh emosinya, marahnya, akalnya ketutup, hingga dia pun membunuh orang. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Banyak ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Banyak. Memukul, seorang memukul. Seorang melakukan kejahatan. Itu semua didasari oleh apa? Oleh amarah yang tidak bisa dia kendalikan. Makanya oleh karena itu salaf dahulu seperti Muhammad bin Ja'far rahimahullahu taala berkata, al-ghadabu miftah kulli syarr. Marah itu adalah kunci pembuka segala keburukan. Ketika seseorang marah, maka ketika itu dia membuka semua pintu-pintu keburukan di hadapannya yang kemudian dia masuki. Ya, dia masuki. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, "Innal ghadaba jima'us syarr." Sesungguhnya marah itu adalah sebab utama segala keburukan. Sebab utama segala keburukan adalah marah. Sehingga kata Al-Imam Ibn Rajab, wa anna at-taharruza minhu jima'ul khair. Sementara kalau begitu kata Al-Imam Ibn Rajab, ya, menjauhi kemarahan merupakan sebab segala kebaikan. Merupakan sebab segala kebaikan. Jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat, marah itu dapat apa? Membawa pelakunya kepada keburukan, kejahatan. Bahkan ia adalah kunci pembuka. Dia adalah jalan kepada kejahatan, keburukan. Bahkan
Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa marah yang berlebihan dapat membawa pelakunya kepada kekafiran. Subhanallah, kekafiran iya. Bagaimana? Disebutkan ada salah seorang Ra'isul Qaum di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ra'isul Qaum, pemimpin suatu kaum. Saya lupa namanya. Dia masuk ke dalam Islam. Kemudian rakyatnya pun masuk ke dalam apa? Islam. Dan setiap kali dia datang menemui Umar, karena dia adalah seorang yang besar, mulia di tengah-tengah kaumnya, dan di antara petunjuk Islam adalah menempatkan orang sesuai dengan apa? Kedudukannya. Orang yang mulia maka kita tempatkan dia di kedudukan yang mulia. Orang biasa maka kita tempatkan dia di kedudukannya biasa. Ya. Umar selalu menyambutnya dengan sambutan yang hangat, memuliakannya dan seterusnya. Suatu hari lelaki ini melaksanakan haji atau umroh. Ketika dia tawaf, pakaiannya terinjak oleh salah seorang orang biasa tanpa disengaja, sehingga sobek atau kotor pakaiannya. Kemudian dia marah hingga dia tinju muka orang tersebut sehingga patahlah apa? Hidungnya. Dia tinju hingga patahlah hidungnya. Maka diangkatlah perkara ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun memerintahkan orang yang hidungnya ditinju sampai patah, memerintahkannya untuk mengkisos, membalas kepada pemimpin kaum ini. Lalu pemimpin ini menolak. Lalu dia berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, apakah orang ini akan mematahkan hidungku?" Kata Umar, "Iya, kau telah mematahkan hidungnya, kau telah meninjunya sampai hidungnya patah." Dan di dalam Islam ada hukum kisos. Maka al-anf bil anf, hidung dengan hidung. Dia katakan, "Aku seorang pembesar kaumku, aku pemimpin." Iya, kau adalah pemimpin, cuman kau telah melakukan perbuatan kriminal, kejahatan. Ya, dia mengatakan tidak. Aku tidak akan mau. Ya, aku tidak akan mau. Kata Umar, kalau kau tidak mau, maka aku yang akan melakukannya dengan paksa. Maka dia katakan, kalau begitu aku keluar dari Islam. Dia marah kemudian dia mengatakan, aku keluar dari Islam. Kalau kau keluar dari Islam, kata Umar, kalau kau keluar dari Islam, maka darahmu tidak lagi terpelihara. Kau akan dihukum mati. Kalau kau keluar dari Islam, kau dihukum mati. Maka Umar mengatakan, maka hendaknya kau berfikir, kembalilah kepada Islam, ya, sehingga kau selamat dari hukuman mati. Dia karena marah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, dia marah, dia keluar dari Islam. Kemudian ketika Umar mengancamnya, kalau kau dalam sekian hari tidak juga kembali kepada Islam, maka kau akan dihukum mati. Maka akhirnya dia pun lari dalam keadaan dia telah kembali kepada agama nenek moyangnya. Kafir. Jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat, masalah marah ini adalah masalah yang sangat besar. Apalagi di zaman sekarang. Ibu-ibu lihat bagaimana orang dengan mudahnya meninju, menumpahkan darah. Orang lain bahkan membunuh. Ya. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara marah. Ya, gara-gara marah. Nah, Nabi SAW di dalam hadis ini melarang lelaki ini untuk marah. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah sifat marah itu adalah sifat bawaan kita sebagai manusia? Tabiat kita. Ya, tabiat kita. Jawabannya iya. Lantas bagaimana Nabi SAW melarang kita dari marah? Sementara itu adalah sifat bawaan. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat, pertama kita harus meyakini bahwa apa yang Nabi SAW katakan itu adalah benar. Jangan sampai kita kemudian menuduh bagaimana Nabi SAW melarang kita dari sesuatu yang kita tidak bisa lepas darinya. Ini berarti menunjukkan Nabi SAW tidak bijak, Nabi SAW bodoh. Ya, pertama kita bersihkan diri kita dari penilaian seperti itu.
Ya. Dalam diri kita memang ada sifat marah. Siapapun orangnya, ketika dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau membahayakan dirinya, maka dia spontanitas akan marah. Ya, siapapun orangnya, orang mulia atau orang yang biasa, ketika dia mendapati sesuatu yang membuatnya marah, dia akan marah. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini? Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini bukan berarti melarang kita untuk marah, ya, untuk jangan sampai marah sama sekali, tidak. Karena bagaimana kita akan memisahkan diri kita dari sifat marah, sebagai menghilangkan sifat marah itu dari diri kita, sementara dia sama seperti rasa lapar yang ada di dalam diri kita. Ketika kita tidak makan-makan, maka akan muncul rasa lapar dari dalam diri kita. Ketika kita tidak minum-minum, akan muncul rasa apa? Rasa haus dari dalam diri kita. Lelaki memiliki syahwat kepada wanita. Wanita pun juga memiliki syahwat kepada laki-laki. Ini adalah bawaan, tabiat, fitrah yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, kata para ulama, setidaknya ada dua makna. Dari ucapan Nabi SAW, la taghdab, janganlah kau marah. Ya, para ulama mengatakan ucapan Nabi SAW, janganlah kau marah, setidaknya ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dari ucapan Nabi SAW, janganlah kau marah, maksudnya hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak mulia yang dapat menjauhkan engkau dari sifat marah. Hiasi dirimu dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang utama yang dapat menjauhkan dirimu dari mudah marah. Ya. Dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia agar kita tidak mudah marah, ini adalah perbuatan preventif pencegahan supaya kita tidak mudah marah, supaya kita terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita apa? Ketika kita marah. Jadi Nabi secara tidak langsung dari larangannya jangan marah, ada perintah secara makna agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Seperti apa ibu-ibu ma'asyarul ummahat? Seperti misalkan mudah maafkan orang dan melupakan kesalahan orang. Ya, maafkan orang-orang yang bersalah. Ya. Sesungguhnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ya. Dengan mudah memberikan maaf kepada orang, hati kita tidak mudah apa? Tidak mudah marah. Jiwa kita tidak mudah marah. Ya. Namun sebaliknya kalau kita sulit memaafkan orang, maka disenggol sedikit kita mudah marah, kita cepat marah. Dan dikhawatirkan habis itu akal kita ketutup, lalu kita tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh amarah kita atau apa yang dilarang oleh amarah kita. Ya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, memaafkan orang ini adalah perkara yang apa? Perkara yang tidak mudah. Ini adalah perkara yang berat. Tapi ibu-ibu harus tahu, orang yang mudah memaafkan orang lain berarti pada dirinya ada sifat penghuni surga. Karena di antara sifat penghuni surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Ya. Dan kemudian di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan bahwa siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan maafkan dia. Dan siapa yang di antara kita yang tidak ingin dimaafkan dosa dan kesalahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berkata, apabila kau punya masalah dengan istrimu, maka catatlah kebaikan-kebaikan istrimu, ya, di batu agar tidak mudah dilupakan. Sedangkan keburukan-keburukan istrimu catatlah ia di mana? Di air agar mudah dilupakan. Ya. Ketika kita mencatat kebaikan-kebaikan orang pada kita, ketika dia melakukan satu kesalahan kepada kita, maka mudah bagi kita untuk apa? Memaafkannya. Kenapa? Karena kebaikannya kepada kita banyak. Tapi kalau yang kita ingat keburukan-keburukan orang, sulit bagi kita untuk apa? Maafkannya. Yang kita ingat hanya keburukan-keburukannya saja. Kita tidak mengingat apa? Kebaikannya. Makanya orang-orang mengatakan catat kebaikan orang di atas batu agar tidak mudah kita lupakan, dan catat keburukan orang di atas air agar mudah kita apa? Kita lupakan. Sebaliknya juga demikian, istri.
Catatlah kebaikan-kebaikan suaminya ya di atas batu agar tidak mudah dilupakan, dan catatlah keburukan-keburukan suaminya di atas air agar mudah apa? Agar mudah dilupakan. Ya. Ini agar suami istri bisa saling apa? Saling memaafkan. Dengan melihat kebaikan-kebaikan pasangannya. Namun apakah realita saat ini menunjukkan para wanita ya, para suami menulis kebaikan-kebaikan pasangannya di atas batu sehingga tidak mudah dilupakan, ya, agar sering diingat, dan keburukan-keburukan pasangannya ditulis di atas air? Jawabannya tidak. Bahkan yang kita temukan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang kita temukan seperti yang dikatakan oleh ustaz-ustaz, kaum wanita diberikan hafalan yang kuat, ya, di dalam mengingat kesalahan-kesalahan suaminya. Ketika suaminya salah, maka dia keluarin semua yang dia ingat. Dia sampaikan semua yang dia ingat. Berbeda dengan suami. Suami tidak memiliki hafalan yang kuat untuk mengingat kesalahan-kesalahan apa? Istrinya. Sehingga ketika dituntut oleh istrinya, sebutkan kesalahanku, dia tidak bisa jawab. Ya, dia tidak bisa apa? Jawab. Kenapa? Karena suami sibuk, ya. Suami sibuk dengan urusan mencari nafkah. Sibuk dengan urusan bisnisnya, usahanya. Belum lagi dengan muamalah dengan orang. Sehingga kesalahan istrinya yang mungkin itu banyak tidak bisa dia ingat. Ya, tidak bisa dia ingat. Yang dia ingat masalahnya dengan atasannya, masalahnya dengan rekannya, hutangnya misalkan kalau dia memiliki utang. Kemudian bisnisnya yang mungkin ada kendala di situ. Nah, jadi ibu-ibu ma'asyarul ummahat, agar kita tidak mudah marah, maka latih diri kita untuk mudah memaafkan orang. Latih diri kita untuk apa? Mudah memaafkan orang. Dan diantaranya adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan orang, mengetahui kebaikan-kebaikan orang. Kemudian dengan cara apa? Cara mengetahui keutamaan memaafkan kesalahan orang. Nabi kita yang mulia SAW, lihat bagaimana beliau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai mereka ingin membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi SAW memaafkan mereka semua. Memaafkan mereka semua. Jadi mudahkan diri kita untuk memaafkan orang, ya, agar kita tidak mudah apa? Tidak mudah marah. Kemudian di antara akhlak yang mulia juga adalah hiasi wajah kita dengan senyuman. Latih diri kita agar tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita. Setiap kali kita senyum, ya, maka akan memberikan dampak yang baik ke dalam hati kita. Dan orang yang kita senyumin juga akan memberikan dampak yang baik ke dalam hatinya. Berarti orang ini apa? Menyayanginya, tidak membencinya. Hilanglah perasaan-perasaan apa? Suudzon dan lain sebagainya, ya. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Nabi kita yang mulia SAW, di antara akhlak beliau adalah beliau tidaklah bertemu dengan sahabatnya kecuali beliau senantiasa apa? Tersenyum. Bahkan beliau sendiri memotivasi umatnya untuk senyum ketika ketemu dengan saudaranya. Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah apa? Adalah sedekah. Ya, senyummu di wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Jadi senyum, kemudian salam, kemudian jabat tangan, ini semua akan menimbulkan apa? Rasa sayang di dalam hati kita. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu yang kita temui dari saudara kita ini, yang dia mudah senyum dengan kita, ya, kemudian salam dengan kita, jabat tangan kita, hangat setiap kali bertemu. Ketika ada sesuatu, maka mudah bagi kita untuk apa? Untuk memaafkannya. Mudah bagi kita untuk meredam amarah kita. Kemudian di antara akhlak yang mulia adalah apa? Adalah pemurah. Jauhi sikap pelit, kikir.
Latih diri kita untuk dermawan, ya. Latih diri kita untuk apa? Dermawan. Orang yang dermawan, maka dia tidak akan mudah marah. Justru orang yang pelit, kikir, bakhil, biasanya yang suka apa? Marah-marah. Pitih ke pitih jolai. Pitih ke pitih jolai. Marah dia. Ya. Makanya oleh karena itu, untuk menekan amarah ini salah satu jalannya adalah apa? Dengan menghiasi diri dengan sifat dermawan, pemurah, suka memberinya. Nah, ini makna yang pertama. Kata para ulama, dari ucapan Nabi SAW, la taghdab, janganlah kau marah, artinya hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak yang mulia, agar kau tidak mudah apa? Marah. Makna yang kedua, kata para ulama, dari ucapan Nabi SAW itu, la taghdab, janganlah kau marah, maknanya adalah jika timbul kemarahan. Artinya jika engkau marah, ini sekarang marah nih. Dan tadi kita katakan bahwasanya marah adalah tabiat kita, bawaan kita. Ya, sifat yang ada dalam diri kita. Yang tidak bisa kita pisahkan. Sebagaimana rasa lapar tidak bisa kita pisahkan dari diri kita. Ya. Syahwat kepada pasangan atau lawan jenis tidak bisa kita pisahkan dari diri kita. Begitu juga dengan marah. Namun ketika kita marah, lakukan hal-hal yang dapat meredamkan amarah itu. Sehingga kita tidak diseret oleh amarah tersebut kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti memukul, seperti menghina, mencaci, ya, bahkan membunuh, naudzubillah, bahkan apa? Kafir, naudzubillah. Lakukan tindakan-tindakan yang dapat memadamkan amarah tersebut, ya, sehingga kita tidak melampiaskan atau mengikuti keinginan amarah kita itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana caranya ketika kita marah supaya kita bisa menahan amarah itu agar tidak menjadi lebih besar lagi, agar tidak menjadi lebih jauh lagi. Para ulama menyebutkan ada beberapa langkah atau cara agar kita bisa meredam amarah kita ketika kita marah. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah berta'awudz, beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari bisikan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena amarah itu adalah apa? Percikan api yang dihembus-hembuskan oleh syaitan di dalam hati seseorang, yang kemudian hatinya terbakar, kemudian naik ke ubun-ubunnya, kemudian otaknya apa? Atau akalnya apa? Ketutup, kemudian dia akan melakukan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus dilakukan oleh seorang ketika dia mulai marah, segera dia mengucapkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia akan apa? Dia akan tenang, marahnya akan hilang. Dalilnya mana? Hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW melihat ada dua orang yang sedang marah-marahan. Sampai-sampai Nabi SAW melihat urat lehernya mengembang saking marahnya. Ada dua orang yang bertengkar, ya. Sampai Nabi melihat urat lehernya mengembang saking marahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka hilanglah darinya kemarahannya itu. Orang yang urat lehernya telah apa? Mengembang. "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid." Jika dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka akan hilanglah darinya apa yang dia rasakan. Hilang darinya apa yang dia rasakan. Ya, yaitu apa? Amarahnya. Setan memang menanti-nanti di saat kita apa? Kita mulai terpancing amarahnya. Dia akan berusaha menyirami hati kita yang mulai ada percikan-percikan api dengan apa? Dengan bensin. Sehingga kemudian amarah itu apa? Amarah itu mulai membesar. Sehingga tidak terbendungkan lagi. Ya. Sehingga tidak terbendung lagi. Maka oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, setiap kali kita marah, langsunglah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali kita marah sama suami kita, mungkin mulut kita mulai apa? Mulai berbicara, maka segera stop, tahan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka marah kita akan apa? Akan
mereda. Kita marah sama anak-anak kita. Marah. Maka segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum syaitan mulai menguasai kita kemudian menyetir kita. Ya, sebelum syaitan mulai menguasai kita lalu menyetir kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, berwudu. Yang kedua berwudu. Jadi kalau kita lagi marah, maka segera pergi ke kamar mandi, kemudian berwudu, ambil wudu. Agar apa? Agar marah tadi padam. Kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Marah yang akan mengantarkan kita kepada keburukan itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan apa? Dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, kata Nabi SAW, maka segeralah berwudu. Segeralah berwudu. Wudunya bagaimana, Ustaz? Ya wudu seperti wudu mau salat. Wudu seperti wudu mau salat. Ya. Maka dengan demikian amarahnya akan mulai meredam, mulai berkurang. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah duduk. Duduk. Ibu-ibu ma'asyarul ummahat, orang yang sedang marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Ya. Namun orang yang marah dalam keadaan duduk, maka segeralah berbaring. Ya, segera berbaring. Kenapa diperintahkan demikian? Karena kalau seandainya orang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, mudah baginya untuk melampiaskan amarahnya. Maka disuruh duduk untuk membatasi geraknya di dalam melampiaskan amarahnya. Kalau seandainya masih marah juga ketika dia duduk, maka disuruh berbaring untuk membatasi geraknya, melampiaskan amarahnya ketika dia duduk. Ya, ketika dia duduk. Dan dengan berbaring, maka itu akan lebih membuatnya lebih terbatas lagi ketika dia tidak mampu melampiaskan amarahnya, maka diharapkan amarahnya segera mereda. Ya, segera mereda. Bahkan kalau dia berbaring, diharapkan dia tertidur. Dan itu lebih baik baginya. Ya, dan itu lebih baik baginya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali adalah menantu Nabi SAW. Ketika dia memiliki masalah dengan istrinya, Fatimah putri Nabi SAW, ya, dengan putrinya Nabi SAW, disebutkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah falam yajid Aliyan fil bait." Suatu hari Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Ke rumah Fatimah. Lalu Nabi SAW tidak mendapati Ali di rumah. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu, wahai putriku? Yaitu suaminya, Ali. Qalat kana baini wa bainahu syai'. Maka Fatimah pun berkata kepada ayahnya, Rasulullah SAW. Kata Fatimah, terjadi masalah antara aku dengan dia. Telah terjadi masalah antara aku dengan dia. Artinya aku berselisih dengan dia. Faqadhabani fakharaj. Ya. Yang kemudian masalah itu membuat aku dan dia marah. Fakharaj, maka dia pun keluar. Ya, dia pun keluar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Ini rumahnya anak Nabi, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib, salah seorang khalifah ar-Rasyid. Falam yakil indi, sehingga dia pun tidak tidur siang di rumah. Dia keluar. Faqala Rasulullah SAW li insan, unzur aina huwa. Maka berkatalah Nabi SAW kepada salah seorang yang ada di dekat Nabi ketika itu, pergilah dan cari di mana dia sekarang, di mana Ali itu. Faja'a faqal,
"Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid." Lalu orang yang tadi disuruh sama Nabi kembali kepada Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali berada di Masjid Nabawi. Dia tengah apa? Berbaring." Faja'a Rasulullah SAW wa huwa muttaji'. Maka Nabi pun pergi menemuinya dan dia dalam keadaan apa? Berbaring. Qad saqata rida'uhu an shikkihi. Ya. Ketika itu Ali dalam kondisi berbaring, selendang atas beliau pun lepas dari punggungnya. Dan punggungnya dipenuhi dengan apa? Dengan tanah. Wa asabahu turab. Jadi selendang yang menutupi bagian punggungnya terlepas sehingga punggungnya Ali dipenuhi dengan tanah. Karena lantai masjid Nabi SAW ketika itu masih apa? Masih tanah. Faja'ala Rasulullah SAW yamsah anhu. Maka lihat ketawaduan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai mengusap atau membersihkan tanah yang ada di punggung Ali bin Abi Thalib, kemudian berkata, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, kum Aba Turab." Wahai Abu Turab, kata Nabi. Turab artinya tanah, wahai bapaknya tanah, bangkit, bangun, bangun. Nabi sembari membersihkan itu kemudian mengatakan kepadanya, "Bangun, bangun." Ya, bangunlah. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Ali bin Abi Thalib marah kepada istrinya, maka yang ia lakukan adalah apa? Pergi ke masjid. Ini pun juga salah satu cara ya untuk meredam amarah. Pergi ke masjid, kemudian dia membaringkan dirinya di sana sampai amarahnya hilang. Bahkan beliau tidur di mana? Di masjid. Ya, bahkan beliau tidur di masjid. Nah, ini bisa ibu-ibu lakukan. Ketika ibu-ibu marah lagi dalam keadaan berdiri, ya sudah duduk. Duduk masih marah, ya sudah baring. Kalau bisa apa? Tidur. Itu yang harus dilakukan. Bukannya minggat dari rumah. Nah, ini ibu-ibu ketika marah langsung kumpulin baju kemudian minggat. Tidak seperti itu caranya. Islam telah mengajarkan. Kalau ibu-ibu lakukan itu, syaitan semakin apa? Semakin ya berusaha untuk apa? Merusak akal suami, merusak hati suami dan lain sebagainya. Dan syaitan pun akan semakin merusak hati dan akal ibu. Sehingga terjadilah apa yang diinginkan oleh syaitan, yaitu apa? Perpisahan. Nah, ini tipsnya. Ya, duduk. Kemudian yang keempat, cara agar kita bisa meredam amarah adalah apa? Adalah diam. Ketika ada orang yang marah, maka kita diam udah. Ya. Diam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya apa? Hendaknya dia diam. Ya. Kenapa? Karena seseorang pada saat dia marah, imannya akan apa? Akan melemah. Ketika dia berbicara dalam keadaan marah, imannya akan melemah, setan masuk, kemudian akan mengendalikan apa? Dirinya. Bahkan ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi ini maksudnya orang yang marah, ketika dia lagi marah nih, udah mengeluarkan kata-kata, dia marah nih, khawatir dia akan mengeluarkan kata yang lebih tajam lagi, lebih jelek lagi, lebih buruk lagi, maka diam. Udah diam aja. Diam. Kemudian lakukan seperti yang tadi kita katakan, kita jelaskan, ta'awudz. Kemudian apa? Berwudu. Kemudian apa? Duduk. Ya, lakukan itu. Kenapa? Karena kalau dia terus mengeluarkan kata-kata, berbicara dan seterusnya, maka dia tidak dapat lagi menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang keji, kata-kata yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu ibu-ibu ma'asyiral ummahat, para ulama mengatakan bahwa hakim atau qadhi tidak boleh memberikan putusan ketika dia sedang marah. Dia harus apa? Diam. Udah, ketika ada orang datang meminta keputusan, meminta fatwa darinya, dia diam. Kenapa? Karena kalau dia memberikan putusan pada saat dia marah, dia akan memberikan keputusan yang tidak apa? Tidak adil. Dan di dalamnya terdapat apa? Kezaliman. Makanya oleh karena itu, dia baru boleh memberikan keputusan ketika amarahnya telah pergi, hilang, dirinya telah tenang, maka ketika itu apa? Barulah dia memberikan keputusan. Tapi kalau dia masih marah, maka dilarang oleh para ulama. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, para ulama mengatakan bahwa kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Betapa banyak orang yang ketika marah kemudian membuatnya seperti orang gila,
kemudian dia melakukan hal yang tidak pernah terfikirkan olehnya sebelumnya, seperti misalkan dia menceraikan istrinya, dia membunuh, dia memukul, dia melakukan perusakan, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan lain sebagainya. Ketika amarahnya hilang, akalnya mulai kembali, wa akhiruhu nadam. Kata para ulama, kesudahnya adalah apa? Penyesalan. Dia kemudian apa? Menyesal. Dan apalah arti penyesalan? Nasi telah menjadi apa? Menjadi bubur. Nah, ini pelajaran penting bagi kita hari ini, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Dari hadis yang pendek ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar sekali, bahwa kunci segala kebaikan adalah ketika kita mampu menahan amarah kita. Namun memperturutkan amarah atau cepat marah dan lain sebagainya, ini adalah kendaraan untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, dan kunci pembuka semua keburukan. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pagi ini kepada ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.